Orangnya sangat-sangat berbahaya. Saat dia buka komal, berdiskusi dengan dia, di saat dia terdesak ditendang, saya ditendang dia karena dia terdesak. Jahanam dia itu. Jahanam. Dan yang kedua kalinya, di saat kami naik ke situ dengan Gus Bodrek, langsung ditutup itu komalnya oleh dia. Memang ini bahaya bener, memang ini macan ini malampir ini. Begini selalu, dengarkan Robita kantornya kan ditutup. Aduh. Jadi tempat barang rongsokan dan sebagian jadi gudangnya es batu, kan begini kan. Bukan Apa? gitu, tulisannya dikontrakkan. Sebagian kan dibagi-bagi, ada yang Robito Alawiyah, gedungnya dikontrakkan, mengagetkan. dikontrakkan, ada yang dijadikan barang rongsokan gini, ada yang dijadikan gudang es batu. Ini si Macan Putih telah daftar untuk menjual apa ST katanya. Macan Putih ini siapa ini ya? Itu Pak Yai. Pak Yai itu benar atau tidak sih kabar itu yang dikontrakkan? Kemarin di komalnya dia yang bagi-bagi tugas. Oh, berarti itu benar rupanya. ST gitu. Di daerah mana itu? Robito. Di tempatnya ini Wilayah apa pusat? semuanya. Bener nggak ini Robito Alawiyah ini gedungnya dikontrakkan? Apa sudah bangkrut gara-gara nasabah Alawi rungkat ini? Oh, jadi stres kalian padahal cuma satu. Dengan itu gini Pak Yai ya, hanya dengan satu orang yang bergelar Kiai Haji Imanuddin Al-Bantani rupanya sudah bisa mengguncang itu apa itu Robito. Bagaimana kalau sampai Kiai Iman mengguncang Robito Alawiyah oleh kaum Alawi itu? Ya, jadi ST semua. jadi Hanya satu. ST. Bagaimana itu Fir? Fir, bagaimana itu Fir? Ini percakapan ini menarik untuk kita ikuti. Jadi pembicaranya masih seputar Robito Alawiyah yang ini dalam info terbaru katanya sih sudah dikontrakkan. Satu Fir, bagaimana kalau yang 69 ini ikut bergabung Fir? Jadi apa itu Robito? Apanya? Orang tua Robito nggak ada apa-apa kan? Ini kalau si siapa namanya langkah pertama nanti ya betul-betul jadi kos-kosan, barang rongsokan, gudangnya es batu gini. ST gudangnya ST. Macan yang jual lah ST. Iya ST cangkem lo. Sabar satu-satu. Praktek Jan. ST. Ada video terbarunya si Habib Rizik yang ceramah di Palu. Apa jadi begini kalian? Kasihan lo saya sama Air kalian. mineral. Saya juga kasihan sama lo ah. Makin parah kalian ini. Peninggalan Tengku Korin. Oh ya gua yang parah kan lo. Kenapa jadi begini kalian? Tengku Kori lagi rayu cewek, sekarang profesinya udah ganti. Ini ya Allah, kok jadi begini? Agamamu apa Jan? Makanya jangan hulu kepada orang itu, jangan hulu. Apa agamamu Jan? Agamamu apa Jan? Islam. Terus Kawan-kawan. ideologi Indonesia apa Jan? Apa-apaan sih? Ya ini Pancasila. Apa ideologi kita Jan? Ideologi apa? Ideologi negara. Iya. Saya tidak menemukan ideologi negara demokrasi.
Terus Pancasila sebagai apamu dan Chan? Sebagai dasar negara. Oh, dasar negara. Pancasila katanya. Iya. Jadi Pancasila itu bukan ideologi bangsa ya. Demokrasi itu apa? Ideologi negara demokrasi itu apa? Emang ada demokrasi berideologi? Gimana itu cara berpikir? Berarti Pancasila itu bukan ideologi bangsa berarti Chan ya? Coba aku tanya dulu apa arti demokrasi. Enggak, kau jangan terlalu Ideologi. Loh, coba dulu aku tanya apa arti demokrasi dan apa arti ideologi. Itu kan saling berbenturan parah itu. Kalau ditanya saling bertanya lagi. Loh. Kalau ditanyakan pasti bertanya macam Coba ini. dulu diartikan demokrasi itu apa artinya dan ideologi itu apa gitu kan. Kamu tahu nggak? Ini jangan. Jangan terangkan. Dia cuma pingin tahu gini. Coba. Udah biar aja. Ini begini kemarin. Dia mengatakan ketuhanan itu adalah, makanya saya bilang dia komunis. Dia Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu-satu biar enak berketuhanan didengar. itu adalah hak setiap Tanya warga. dulu samamu Bulwaton, apa arti demokrasi dan apa arti ideologi? Kamu Apa paham? arti? Oh ya udah. Kamu diam dulu Kak. Diam dulu Jan. Kamu nggak terlalu penting. Kalau rasa palsu, yang selalu. Waduh, nggak apa-apa, bukan ahlinya saya. Gak apa-apa, cerita-cerita aja. Mana ini masa palsu? Masih di Apa ini? Dekat Masjid Nabawi, Di Madinah. Madinah. Oh, ini Ustadz kemarin yang berkunjung ke Yaman. Cerita sama ustadznya nih. Anda Maduranya mana? Di Indonesia itu Ya, di Indonesia itu lagi ada polemik nasab Balawi. nah terus Yang ngaku-ngaku kelompoknya Yuriah Balawi ini sebagai Yuriahnya Rasulullah gitu. Dan ternyata ketika salah satu ulama Indonesia yang menelitinya, ya Bani Alawi yang rata-rata habaib Indonesia itu kan keturunan Bani Alawi dari Ubaidillah kongkolnya itu tidak tersambung sebagai anak daripada Imam Ahmad bin Isa kan seperti itu. Jadi hampir 100 tahun kita itu dibodohi, dikelabuhi, diperdaya dengan pengakuan nasab mereka. Sehingga ketika ada yang meminta validasi daripada keabsahan nasab mereka, nah ini malah menyerang bahwa kita itu sebagai Syiah, Wahabi, Oten gitu. Gimana Ustadz pendapat Anda tentang Bani Alawi? kalau menurut Ana nih ya, kalau dia memang mengeklaim duriyah Nabi, ya seharusnya kita selaku umatnya Nabi berhaklah bertanya, mana buktinya? Betul. Seperti itu. Itu memang sudah ditanyakan Kalau beberapa mereka tidak ada bukti, ratus kali. ngaku duriyah Nabi, ngapain kita ladenin? Saya bertanya juga Ustadz, saya mau bertanya Ustadz. Maaf, kalau ahlinya Ba'alawi, saya bukan ahlinya, tapi beliau ahlinya nih. Ini Kalau begitu Ustadz. saya bukan ahlinya Ba'alawi saya. Ustadz, kenapa Medina nikah Ba'alawi terkenal? No. Jadi ditanyakan kepada Ustadz ini, apakah di Madinah kaum Ba'alawi ini terkenal? Tentu saja agak terkenal. Bahkan kemarin waktu ada videonya Habib Umar pas ke Mekah dan Madinah, nggak ada tuh orang yang ngerubutin dia, biasa-biasa aja. Ini bukti bahkan di dengkotnya Ba'alawi saja di sana ini nggak dikenal, apalagi untuk masyarakat umum di sana tentu saja
nggak akan kenal siapa Mbak Alawi ini. Bahkan kalau saya tanya, nah, dibilang maaf ya, dibilang kadzab. Masya Allah. Jadi pertanyaan saya jangan sekincer. Apakah di Madinah itu Mbak Alawi yang bergelar Habib itu terkenal? Itu dia bilang, bahkan kalau ada yang bertanya dia akan bilang bohong Anda. Ya, kadzab. Bertanya aja dianggap bohong. Bohong. Kalau terkenal di Jangankan Madinah mengatakan Mbak Alawi nggak ini. ada. Ya. Yang Bukan bertanya itu dikatakan begitu. bohong. Jadi mereka itu sebagai kadzab gitu loh, pembohong begitu Ya, maksudnya. kadzab. Oh, kadzab, pembohong. Oh, Habib itu pembohong begini ya. Bukan, kalau kita tanya tentang Mbak Alawi, ya, bukan Mbak Alawi, Habib lah. Habib Ya. Suriah Nabi itu dibilang kadzab, Oh, dusta. iya. Nah, jadi di sini tuh gak ada gelar Habib. Itu di Madinah kawan-kawan. Kalau di Yaman banyak Habib. Nah, Beliau ini bukan orang kaleng-kaleng, teman-teman. Beliau ini muridnya Syed Abbas ya? Syed siapa tadi? Oh, beliau nggak mau dibongkar. Mampus kau Balawi, rungkat kau. Jadi begini, kalau di Madinah ini, kalau orang di sana ditanya masalah Habib Alawi, apakah benar keturunan dari Nabi, maka akan dijawab itu adalah kadzab, bohong. Jadi kalau Pak Alawi mengatakan nasab mereka ini terkenal di Arab, khususnya di Mekah Madinah, ini dibilang Pak Alawi ini kadzab atau pembohong. Bahkan Ustadz yang sebelah ini yang kemarin mengunjungi Yaman, itu kalau bertanya kepada masyarakat di sana, justru akan menjawab bahwa Al-Muqaddam ini tidak dikenal sama sekali, kurang lebih seperti itu. Bahkan yang mengejutkan dijawab oleh orang-orang Yaman sendiri, kalau yang terkenal di sana itu adalah Syekh Jailani. Nah, begitu sedikit dari diskusi dalam video ini, kita bisa ambil kesimpulan bahwa memang klan Ba'alawi ini sekarang di Nusantara ini betul-betul sudah menjelang rungkat. Tinggal kiai-kiai Nusantara menyadarkan para mukibin-mukibinnya yang masih ndablek, yang masih keras kepala untuk segera sadar. Bagaimanapun Ba'alawi tanpa mukibin yang mendukungnya, dia akan kehilangan segala-galanya. Nggak usah kita serang, misalnya secara pribadi. Kalau mukibin semuanya ini sudah tobat, maka dengan sendirinya mereka akan hilang di telan masa. Nggak ada lagi dawir-dawir, nggak ada lagi celotehan-celotehan mengaku punya Kanjeng Nabi. Tidak ada lagi kata-kata di dalam darah aneh, ada darah yang mengalir Rasulullah, itu akan hilang dengan sendirinya. Kalau mukibin-mukibinnya ini sudah pada sadar. Sedikit dari info yang di depan tadi, apa benar gedung Robitoh Alawiyah sekarang ini sudah ditawarkan untuk dikontrakkan? Nah, ini mengejutkan kalau sudah benar-benar dikontrakkan atau dikabarkan seperti itu. Ini ada apa? Apakah Robitoh Alawiyah sudah menipis keuangannya, atau benar-benar dengan adanya polemik nasab ini
mereka dengan sendirinya akan bubar dan bercerai-berai dan akan bersembunyi dan suatu saat akan timbul lagi, kita tidak tahu. Semoga saja perjuangan kiai-kiai dan ulama-ulama Nusantara mencerahkan kita semua, juga kepada mukibin-mukibin yang masih akut, masih percaya, ini segera mendapatkan titik kecerahan, sehingga Indonesia tanpa doktrin Ba'alawi insya Allah banyak orang-orang cerdas yang akan bermunculan tanpa embel-embel jadi mukibin Ba'alawi. Jaga kesehatan, jaga Nusantara, Pancasila Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.